Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa saya begitu intensif mengkritisi jamaat? Begini, saya akan menjawabnya dengan memberikan buku-buku yang pernah saya terbitkan, di mana buku itu berasal dari begitu banyak tulisan saya yang kemudian saya kumpulkan menjadi beberapa buku. Tulisan-tulisan saya itu tersebar di thoibah.com, juga ada beberapa website lainnya tentang jamaat. Nanti dari buku-buku saya ini, saudara-saudara bisa mengambil kesimpulan sendiri mengapa saya bisa mengkritisi jamaat. Kami punya kebersamaan yang cukup lama, kami saling kenal, sehingga dari situ saya mulai mengkritisi jamaat jauh sebelum adanya video-video di channel YouTube seperti ini. Saudara-saudara, jika saja jamaat ini benar-benar seorang ulama, maka tentunya dia akan mewarisi sifat-sifat kenabian. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Ya, sifat kenabian, terus kejujuran dan lain sebagainya. Nah, karena jamaah ini bukan seorang ulama, sehingga dia tidak mewariskan sifat-sifat kenabian, sehingga hari ini apa yang dia tanam dulu dia tuai saat ini, berupa berbagai macam gugatan, juga mungkin hujatan-hujatan dan lain sebagainya. Jika saja jamaah itu mau menepati janjinya, jika saja jamaah itu mau komitmen, mau konsisten, dan dia bertindak dan bersikap seperti nilai-nilai Islam, maka tentunya hari ini orang-orang tidak akan melaporkan dia, tidak menghujat dia dan memberikan cap macam-macam kepada dia. Dari buku-buku saya ini, juga bukunya Pak Heri Muhammad, saudara-saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang hari ini terjadi sudah kami ingatkan jauh-jauh hari. Saudara-saudara, berikut ini adalah sebuah video tentang Pak Zaini Mustafa yang hari ini bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agenda sidang hari ini adalah soal mediasi. Awalnya Pak Zaini ini meminta kepada jamaah datang sendiri untuk bermediasi dengan dia. Ternyata lagi-lagi jamaah tidak datang, sehingga Pak Zaini menolak mediasi hari ini yang hanya diwakili oleh lawyernya. Jamaah ini ketika dia datang mengumpulkan investasi, datang dia dengan berbagai macam rayuannya dan lain sebagainya. Tetapi ketika para investor ini mau meminta pertanggungjawabannya, dia tidak pernah, atau boleh dikatakan dia takut untuk bertemu. Silakan saja kita ikuti video Pak Zaini berikut ini, pernyataan Pak Zaini berikut ini. Insya Allah saya tetap akan menghadirkan pengalaman orang-orang yang bersinggungan bisnis dengan jamaah atau lain hal yang juga masih menyangkut jamaah. Insya Allah juga ada human interest yang akan saya hadirkan di video-video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Darus Arif Muhammad, Thoibah TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 September 2022, baru saja saya keluar dari ruang mediasi dalam rangka mediasi yang kedua. Perkara saya melawan Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dalam dua mediasi yang tanggal 23 kemarin, tanggal 23 bulan Agustus 2022, Yusuf Mansur juga, prinsipal Yusuf Mansur juga tidak datang. Kemudian prinsipal daripada BMT Darussalam Madani juga tidak datang. Dan kuasanya adalah masih surat kuasa khusus. Dua-duanya masih memakai surat kuasa khusus, sehingga saya keberatan karena ini mediasi. Surat kuasa khusus atau umum Pak maksudnya Pak? Surat kuasa khusus. Khusus untuk menghadiri persidangan. Padahal ini kan mediasi, gitu kan?
Jadi beda dong surat kuasa mediasi dengan surat kuasa. Beda, Oh ya ya. berbeda. Ya. Nah, karena masih pakai surat kuasa khusus, maka saya keberatan. Kemudian diperintahkan juga oleh mediator agar hari ini itu dihadirkan prinsipalnya. Tergugat 4-nya Yusuf Mansur itu dihadirkan. Kemudian tergugat 4-nya BMT Darussalam itu pengurusnya, Ya. itu seharusnya dihadirkan. Ya, tapi hari ini juga tidak hadir. Pak yang meminta agar Yusuf Mansur hadir siapa Pak? Pak Zaini atau Undang-undang yang Undang-undang. meminta. Jadi mediator itu menyadur kepada undang-undang. Ya. Karena ini mediasi itu prinsipalnya kan harus hadir. Ya. Ya prinsipal boleh didampingi oleh penasihat hukum atau prinsipal sendiri. Jadi menurut lawyernya kenapa Yusuf Mansur nggak datang Pak? Kalau yang kemarin karena katanya sudah diwakilkan. Ya. Kalau hari ini? Lalu saya tanya mana surat kuasanya, kan masih surat kuasa khusus. Ya. Sehingga saya tidak mau berbicara lebih lanjut kan begitu. Ya, ya. Nah, kemudian karena ini mediasi sesuai dengan peraturan, kalau mediasi itu kan surat kuasanya istimewa. Oh, istimewa. Ya, Ya. makanya mediator meminta hari ini kalau prinsipalnya nggak bisa hadir, Yusuf Mansur nggak bisa hadir, kemudian BMT pengurusnya nggak bisa hadir, Ya. bawa surat kuasa Istimewa. ya kan? Hari ini kuasa hukum Yusuf Mansur bawa kuasa istimewa. Ya. Terus kemudian kuasa hukum BMT Darussalam Madani juga bawa surat kuasa istimewa. Cuman surat kuasanya itu dibuat di bawah tangan. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya tidak akte otentik, notaril. Jadi harusnya Kalau itu surat kuasa istimewa, Ya. maka surat kuasa itu harus otentik. Syaratnya itu harus otentik, dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Karena hari ini surat kuasa dari dua kuasa hukum ini salah menurut saya, karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka saya hari ini tidak mau berbicara apapun gitu. Nah, tadi dari mediator itu diminta di tanggal 20 ditunda sampai dengan tanggal 20. Tanggal 20 itu nanti prinsipal yang hadir, Yusuf Mansur, kemudian BMT. Tapi kalau dia berhalangan hadir sesuai dengan ketentuan undang-undang, di sana kan diatur misalnya sedang berhalangan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu harus ada surat kuasa istimewa yang dibuat di notaris. Oh gitu. Ya. Apa bedanya surat kuasa istimewa dengan khusus ini Pak? Kalau khusus bisa dibuat di bawah tangan Pak. Tapi kalau istimewa itu syaratnya harus di notaris. Ya oke lah. Otentik. Kekuatannya di mana Pak nantinya Pak? Pengaruhnya ya, undang-undang yang mengatur seperti itu. Ketika ini hari ini saya biarkan kesalahan mereka membawa surat kuasa istimewa di bawah tangan, ya kan? Kalau hari ini saya biarkan dan itu terjadi perundingan, ya kan? Perundingan ini nanti bisa batal, Pak. Oh, gitu. Iya. Karena kan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Jadi prinsipnya Pak Zaini memang menginginkan Yusuf Mansur yang harus datang sendiri ya Pak? Jadi begini, saya mengharapkan sebagai prinsipal sesuai dengan amanah undang-undang ini mereka hadir. Baik itu Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam. Karena dua orang ini harus bertanggung jawab ini. Pak Zaini, pada persidangan yang akan datang, Yusuf Mansur datanglah gitu Pak Zaini. Apa yang mau Pak Zaini sampaikan kepada Yusuf Mansur nanti Pak? Begini, kalau ini kan jelas gugatan, positanya jelas, petitumnya jelas, ya kan? Artinya saya hanya meminta kepada mereka berapa mereka sanggup bayar saya kan? Maksudnya kepada Yusuf Mansur? Yusuf Mansur dan BMT. Berapa? Karena ini kan tanggung renteng. Gitu. Jadi Pak Zaini mau tegaskan berapa yang harus? Berapa dia berani bayar kan begitu? Oh gitu. Iya. Kalau dia nggak sebutkan, Pak Zaini mau nyebutkan angka berapa Pak yang dia harus bayar Pak? Oh, saya tidak menyebutkan terlebih dahulu. Oh gitu. Kan sesuai dengan janji yang diucapkan, kemudian proposal yang diucapkan kan dia akan memberikan keuntungan ya. Keuntungan itu 11,3% kan. Iya. Nah,
karena itu tidak ada di adendum dan lain sebagainya, saya tetap masih menuntut itu 11,3% itu. Oh gitu. Ya, Berapa Pak angkanya Pak? Itu dikali. Kali? Kurang lebih 98,7 triliun. Ya. Eh. Nanti kita bagi-bagi lah kalau keluar itu kan gitu. Bagi ke siapa Pak? Hah? Bagi ke siapa Pak? Ya Baginya? kita bagi-bagi. Tentu orang yang berhak menerima, misalnya paket miskin, Ya. pajaknya juga kita bayar lah. Nggak usah ribut-ribut kalau duit 98,7 triliun itu kan banyak. Insya Allah. Oke, Pak Jani apa yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup itu. Saya kira begini. Saya berpesan saja kepada para prinsipal, terutama Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam. Ya. Nah, kalau BMT Darussalam ini kan yang jelas menerima uang saya, ya kan, berdasarkan presentasi Yusuf Mansur, memang BMT yang harus menerima kan begitu. Ya. Nah, pada saat Yusuf Mansur ini datang ke Darussalam, itu kan bukan dengan gagah, Pak. Iya. Iya, dengan kalimatnya kalimat yang rendah, kemudian dia mengatakan, Bapak Ibu tolong kami dibantu, kami lagi bangun pondok pesantren, tidak mencukupi dananya dan lain sebagainya kan begitu. Ya. Sehingga ini ada investasi, ini ada proyek seperti ini, Bapak Ibu orang kota wisata, ini kan orang yang berkecukupan, sehingga tolonglah kami dibantu biar pondok pesantren Darul Quran itu bisa berdiri dengan baik dan kita ngajar-ngajar anak biar bisa tahfiz, menjadi tahfiz atau tahfizah seperti itu. Ya. Jadi saya kira jangan dilupakan lah itu. Okay. Kan gitu. Berarti sidang berikutnya tanggal berapa Pak? Sidang berikutnya tanggal 20 September 2022. Dan Yusuf Mansur seharusnya yang hadir ya Pak? Seharusnya yang hadir. Oke, kita tunggu pada tanggal itu ya Pak? Mari kita bertatap muka, face to face ya kan? Iya. Ya, reuni lah 12 tahun yang lalu lah gitu. Iya. Saya tetap masih Pak Zaini yang ceplas-ceplos yang dulu gitu. Nggak ada bedanya Pak bagi saya Pak. Masalahnya Yusuf Mansur itu berani atau nggak datang gitu ya Pak? Iya. Gitu ya Pak? Iya. Pak Jani terima kasih banyak Pak untuk kali ini Pak. Baik.